Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suparmanto L Lumboki. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah mata kuliah, yaitu mata kuliah wajib bagi untuk jurusan bahasa Arab, yaitu tentang terjemah. Nah, terjemah ini bisa diklasifikasikan dalam rentetan mata kuliah, itu ada terjemah biasa umum dan juga ada terjemah kitabiah. Nah, kalau terjemah kitabiah itu biasanya menerjemahkan kitab-kitab yang biasanya ini dilakukan oleh yang banyak dilakukan di pondok pesantren, yaitu untuk mendikti kitab-kitab, baik itu kitab yang klasik maupun yang modern. Kalau dalam bahasa pesantren yaitu kitab-kitab kuning. Nah, oleh karena itu namanya disebut dengan kitab terjemah kitabiah dan sebagainya. Nah, kalau sekarang saya akan menjelaskan tentang terjemah fauriyah. Nah, terjemah fauriyah ini itu sangat bertolak belakang dengan terjemah kitabiah. Nah, kalau kitabiah dia itu saklek sekali dengan kawaid, ya, baik itu dengan balaghah, semantiknya dan sebagainya. Nah, kawaid itu pasti ada. Itu biasanya kita lihat di pondok pesantren dan sebagainya. Begitu pula kalau untuk terjemah fauriyah itu secara bahasanya itu menerjemahkan secara langsung, berarti tidak terlalu melihat yang namanya kawaidnya, maksudnya melihat nahwu dan sarafnya. Tidak harus apakah itu kalau bacanya mubtada harus adapun, kalau khabar adalah dan sebagainya, kalau bacaannya na'at seperti apa, kalau sifatnya seperti apa dan sebagainya. Nah, kalau untuk terjemah fauriyah itu adalah menerjemahkan bahasa dengan secara langsung, atau istilahnya itu memindahkan bahasa kepada bahasa yang lain dengan bahasa yang secara langsung, tidak harus melihat apa itu kedudukannya dan sebagainya, tetapi langsung misalkan ada satu kalimat dalam sebuah bahasa asing atau bahasa Arab misalkan, itu langsung mendikte bahwa oh ini ternyata bahasa kalimatnya seperti ini, berarti artinya adalah seperti ini, tidak harus mendikte satu kata per kata. Nah, seperti itu adalah yang disebut dengan terjemah fauriyah atau menerjemahkan secara langsung. Nah, ini biasanya terjemah fauriyah itu kadangkala kita lihat ya, kalau kita ketemu sama orang asing atau kata bule, baik itu bule Arab atau bule Inggris dan sebagainya, yang penting kayak gitu kita ngomong langsung face to face dan kita paham dengan apa yang diomongkan dan kita bisa mengerti, itulah yang disebut dengan terjemah fauriyah. Dan juga bisa kita menerjemahkannya secara langsung, atau biasanya kalau untuk terjemah fauriyah itu ya menyimpulkan apa yang diucapkan, misalkan apa dari kalimat, beberapa kalimat ternyata kesimpulannya seperti itu, dan itulah yang ditulis. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya kalau dalam prosesnya itu terjemah fauriyah kita lihat misalkan dalam resmi, yaitu seperti ada seminar-seminar internasional misalkan, seminar internasional yang memang pematerinya dari luar, misal terutama misalkan dari Arab misalkan, itu perlu ada yang menjadi media. Nah, media ini itu yang menjadi sebuah penerjemah. Nah, fungsinya penerjemah ini adalah untuk memindahkan bahasa si penutur itu kepada bahasa si audien. Nah, sehingga audien ini bisa mengerti, bisa paham apa maksud dan tujuan daripada perkataan daripada si penutur itu. Sehingga dengan demikian si penerjemah ini akan menerjemahkan bahasa si penutur ini tidak kata per kata, kalimat per kalimat, tapi langsung menyimpulkan apa maksud dari tujuan, sehingga disampaikan kepada audien dengan menggunakan bahasa audien seperti itu, sehingga audien mengerti, paham dan tahu maksud daripada tujuan daripada si penutur itu mengungkapkan bahasanya dengan mengungkapkan bahasanya seperti itu, sehingga si audien paham bahwa yang diungkapkan itu adalah bahasa si penutur, kemudian si penerjemah menerjemahkan dengan bahasa audien seperti itu. Nah,
Dalam hal ini mungkin saya akan menjelaskan dari terperinci dari apa sih itu terjemah, biar teman-teman bisa paham ya, biar kita tahu bahwa terjemah itu seperti apa sih sejarahnya terjemah itu dan sebagainya. Kita akan review ulang mungkin biar lebih teman-teman agar lebih paham sedikit. Nah, kalau secara bahasa, secara etimologi itu kalau terjemah itu bisa kita katakan ada secara bahasa maupun istilah. Terjemah itu kalau secara etimologi atau terminologi. Nah, kalau secara etimologi, kalau secara terjemah itu berasal dari terjemah. Itu berasal dari bahasa Arab. Nah, bahasa Arab terjemah itu berasal dari itu, kedudukannya itu adalah fiil itu kedudukannya adalah masdar, yaitu masdar fiil mudhari rubai al mujarrad. Nah, lafaz terjemah di dalam kamus Al-Munjid itu bisa diklasifikasikan menjadi beberapa pengertian. Pertama yaitu menafsirkan sesuatu kalam atau percakapan dengan menggunakan bahasa lain. Itu menafsirkan bahasanya orang, mengalami pembicaraan dengan menggunakan bahasa lain seperti itu. Sedangkan yang kedua bisa diartikan dalam kamus Munjid, kalau teman-teman punya kamus coba Munjid kan lihat, yaitu memindahkan suatu kalam percakapan kepada bahasa yang mudah. Maksudnya seperti mudah. Yang pertama tadi itu dengan menggunakan bahasa lain, yang kalau bahasanya Arab yang menggunakan bahasa Indonesia misalkan, contohnya itu terjemah. Sedangkan yang kedua itu bagaimana agar menerjemahkan bahasanya orang itu dengan mudah. Dengan mudah maksudnya adalah kita orang menerjemahkan bahasanya orang itu, si penerjemah ini bisa menerjemahkan tidak terlalu bertele-tele seperti itu. Maksudnya yang mudah dan sebagainya gitu. Yang selanjutnya itu ada menceritakan biografi seorang. Nah, terjemah juga bisa mengartikan seperti itu karena memang biasanya menceritakan biografi seseorang ya kayak gitu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah mendahulukan dari sebuah kitab, pendahuluan dari sebuah kitab. Nah, itu ada beberapa pengertian secara etimologi daripada terjemah. Sedangkan menurut Muhammad bin Salih Al-Asimaini di dalam kitabnya Usul fi al-Tafsir menyatakan bahwa terjemah secara bahasa itu adalah menetapkan sesuatu makna yang mampu memberikan keterangan dan kejelasan. Nah, seperti itulah terjemah secara bahasanya. Nah, kalau dalam kamus bahasa Indonesia ya, KBBI, dijumpai bahwa arti daripada terjemah itu yaitu menyalin, memindahkan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain atau mengalihkan bahasa. Nah, kayak gitu. Berarti dalam konteksnya bahasa dalam KBBI itu hanya menyalin atau mengcopy dari suatu bahasa ke dalam bahasa yang lain seperti itu. Nah, secara substansinya bahwa dari terjemah itu adalah memindahkan bahasa pokok kepada bahasa sasaran. Kalau dalam hal ini mungkin yaitu memindahkan bahasa pokoknya itu adalah bahasa Arab, ke sasarannya misalkan ke bahasa Indonesia. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian kalau secara terminologi bahwa terjemah itu ya apa ya? Secara terminologi bahwa terjemah kalau kita lihat menurut Muhammad bin Salih Al-Asimani di dalam kitab Usul fi al-Tafsir, dia menerangkan bahwa terjemah itu adalah at-ta'bir anil kalami bil lughatil ukhra. Artinya yaitu terjemah itu yaitu menerangkan sesuatu kalam pembicaraan dengan menggunakan bahasa yang lain. Nah, seperti itulah secara terminologinya. Kalau menurut Muhammad bin Salim Al-Asimaini itu menyatakan bahwa at-ta'bir anil kalami bil lughatil ukhra. Artinya itu yaitu menerangkan sesuatu kalam atau percakapan, pembicaraan dengan menggunakan bahasa yang lain. Nah, maksudnya kayak gitu, menerangkan. Misalkan kita ngomong menggunakan bahasa orang, misalkan ada orang Arab itu ngomong,
dengan menggunakan bahasanya dia itu kita bisa menerangkan dengan menggunakan bahasa yang lain. Menggunakan bahasa lain maksudnya adalah menggunakan bahasa Indonesia maksudnya. Nah seperti itu. Sehingga dalam prosesnya ya kalau secara terminologinya seperti itulah. Yaitu kalau dalam menurut Syekh Muhammad bin Salim Al-Asimani yaitu ta'bir anil kalami bil lugatin ukhra. Ya. Sehingga kalau dalam kesimpulannya bahwa terjemah itu adalah membedakan sesuatu kalam atau pembicaraan atau omongan dari suatu bahasa ke bahasa yang jika dalam mengarang biasanya insya ya, mengarang itu insya itu terdapat ada dua pilar, yaitu pertama itu adalah ta'bir, ekspresi, sedangkan kalau yang kedua itu adalah ekspresi ekspresi pengarang lah. Yang kedua itu adalah tafkir, yaitu ide-ide atau bagaimana untuk upaya berpikir secara kreatif dan kritis itu dalam mengarang. Nah kalau dalam terjemah itu sama ya, tapi juga ada dua unsur yang harus diperhatikan dalam menerjemah. Itu yang pertama itu adalah memahami dan menyusun ide-ide sehingga mengerti maksud si pengarang itu. Intinya bahwa bukan hanya mengalihkan bahasa semata, namun mampu terampil untuk meningkat mengikat makna. Maksudnya kayak gitu. Dalam istilahnya bahwa kita bisa terampil dalam proses bagaimana untuk mengikat makna. Maksudnya gini, dalam proses untuk menerjemah itu bukan hanya dalam untuk mengartikan frasa atau kata dan sebagainya, tapi bagaimana caranya untuk bisa melihat bagaimana makna daripada sebuah kata tersebut, sehingga itu bisa si penutur atau si penulis itu bisa tahu bahwa keutuhan daripada ide dari pokok daripada apa yang diomongkan atau dalam sebuah tulisan dan sebagainya seperti itu. Nah disinilah sebuah terjemah itu perlu lebih jeli dalam menangkap pemikiran dan juga maksud dari penulis, sehingga dibandingkan dengan mengarang atau kalau kita sebut dengan insya itu, maka proses penerjemahan itu sebenarnya lebih sulit daripada sebenarnya lebih sulit lah, dikarenakan penerjemah terbatas pada upaya memahami pemikiran dari sebuah penulis ya, sedangkan penulis lebih bebas dalam mengemas, memilih dan juga biasanya mengekspresikan pikirannya ke dalam sebuah tulisan, baik dari diksi, kata maupun struktur kalimat-kalimat yang dalam sebuah usul-usulnya kayak gitu. Nah, berdasarkan pada kondisi seperti itu, maka penerjemah selalu rawan terjadi kesalahan dalam menerjemahkan pola pikir si penulis untuk menerjemahkan kepada yang akan kita terjemahkan, terlebih jika penerjemah kurang memahami alur pikir si penulis seperti itu, dan tidak membekali diri dengan ilmu, misalkan ilmu bantu yang mencukupi, serta tidak membekali diri dengan ilmu yang cukuplah, serta tidak memahami disiplin ilmu yang sedang diterjemahkan. Maksudnya seperti itu. Istilahnya bahwa kalau kita menerjemah itu biasanya harus poin pokoknya harus kita paham dulu bahwa tulisannya tulisan siapa dan juga pola pikirnya kayak gimana dan sebagainya kayak gitu. Misalkan biasanya kalau kita menerjemahkan, misalkan menerjemahkan buku atau menerjemahkan satu majalah dan sebagainya, kita harus tahu pola pikir, pola atur atau pola kosakata yang ada di dalam tulisan tersebut, sehingga dalam proses menerjemah itu gampang kayak gitu. Kita tahu bahwa pola-polanya seperti ini dan sebagainya.
Nah biasanya kayak gitu, sehingga kita tahu kita bisa bisa menerawang, bisa menerka bahwa dalam proses penulisannya kita bisa menerjemahkannya seperti ini. Selanjutnya yaitu instrumen daripada terjemah. Ini perlu diperhatikan oleh teman-teman bahwa instrumen terjemah itu adalah merupakan hal yang sangat mendasar agar penerjemah dapat dilakukan dengan cermat dan tepat dan akurat seperti itu. Maka dibutuhkan penguasaan pengetahuan yang mana baik dari aspek bahasa maupun dari non bahasanya. Sehingga dari instrumen bahasa itu pertama harus yang ada itu adalah menguasai daripada dua bahasa. Nah seperti itu. Kalau kita tidak menguasai dua bahasa itu, maka kita tidak bisa untuk menerjemahkan bahasa lain, bahasa orang lain, bahasa ya seperti itulah, bahasa penutur yang akan kita terjemahkan. Maka perlulah kita tahu atau menguasai bahwa dua bahasa itu, antara bahasa si penutur dengan bahasa yang akan kita terjemahkan. Nah seperti itu. Nah kalau salah satunya kita tidak paham, tidak menguasai, ya sudah, tidak kita tahu bagaimana cara untuk menerjemahkan. Itu harus hal-hal yang perlu dan juga harus ada kalau dalam proses untuk menerjemah, agar supaya yang kita terjemah itu harus betul-betul cermat, tepat dan juga akurat. Nah gitulah yang diperlukan bagi penerjemah lah, menguasai bahasa target lebih banyak dari pada penguasaan terhadap bahasa sumber. Begitu. Yang kedua itu adalah menguasai karakteristik dua bahasa sumber dan bahasa sasaran. Nah, karakter bahasa itu yang perlu diperhatikan bahwa karakternya seperti apa. Kalau karakternya bahasa Arab misalkan, itu kan betul-betul grammarnya atau kawaidnya itu betul-betul banyak, dan juga harus kita tahu itu ilmu alatnya, yaitu ilmu nahwu, saraf, balaghah maupun semantiknya, baru kita itu yang kita gunakan untuk mengalihkan kepada bahasa si sasaran seperti itu. Yang selanjutnya yang terakhir itu adalah pengetahuan yang luas dengan beberapa pendekatan yang lazim digunakan oleh ahli bahasa. Maksudnya bahwa kita harus punya banyak pengetahuan tentang mengalihkan bahasa itu kepada bahasa sasaran, sehingga dalam proses untuk mengalihkan bahasa itu kita banyak kaya dengan bahasa yang akan kita alihkan kepada bahasa sasaran, sehingga pengetahuan itu maksud bisa jadi kita tahu tentang grammarnya, kosakatanya dan sebagainya. Sehingga dengan adanya pengetahuan itu, bukan saja secara bahasanya tapi secara psikologinya, mau secara lingkungannya seperti apa dan sebagainya. Sehingga dalam proses untuk menerjemahkan, kita mengaitkan dengan beberapa segi ilmuwan, dari beberapa segi pengetahuan untuk memperkaya khazanah kita untuk menerjemahkan kepada bahasa sasaran agar lebih cermat dan juga lebih dipengerti oleh bahasa si audien maupun dari bahasa si dari bahasa sumber lah, atau dari bahasa penutur kalau bahasa saya seperti itu. Oke, selanjutnya tentang bagaimana klasifikasi atau syarat daripada syarat-syarat untuk penerjemah. Nah ini biasanya kan kalau kita lihat bahwa penerjemah itu khusus ya, sudah khusus sekarang, ada mata kuliahnya, mata atau jurusannya pun sudah ada kalau kita lihat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah ada khusus untuk jurusan terjemah. Nah syarat-syarat, dan juga biasanya kalau kita untuk si penerjemah itu kalau kita menerjemahkan misalkan ijazah ya, dan sebagainya, itu harus ada si penerjemah yang tersumpah, yang betul-betul sudah sah menurut pemerintah lah dalam prosesnya. Sehingga contohnya seperti saya dulu untuk menerjemahkan ijazah S1 S2 dan dialihkan kepada bahasa Arab itu sangat sulit sekali, dan juga yang ada hanya di Jakarta. Nah itu betul-betul
butuh waktu yang agak lama karena memang prosesnya panjang, harus dari beberapa lembaga yang harus disahkan seperti itu. Itulah. Nah, untuk itu ada syarat-syarat untuk menjadi si penerjemah yang baik dan handal, ya, agar supaya istilahnya bagaimana untuk menerjemahkan itu agar supaya bagus, akurat dan baik, ya. Itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama misalkan yaitu harus terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan alih bahasa dan tidak melakukan penyimpangan makna. Nah, berarti kalau dalam syarat-syarat yang pertama itu harus si penerjemah itu betul-betul bertanggung jawab dan juga tidak menyimpan dari makna yang ada dari si sumber bahasa itu atau si penutur, sehingga dalam proses untuk menerjemahkan itu betul-betul sesuai dengan sumber bahasa itu, sekalipun kita menggunakan bahasa si penerima itu dengan menggunakan bahasa yang agak berbeda, tapi maknanya akan sama. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu menguasai dengan baik, khusus dalam berbagai objeknya, menguasai dengan baik bahasa sumber dan bahasa sasaran dengan seimbang. Maksudnya ya harus betul-betul menguasai lah kedua bahasa tersebut, sehingga dalam proses untuk menerjemahkan ya tidak sesuai lah makna dari antara dari sumber bahasa kepada si sasaran bahasa tersebut, sehingga tidak ada yang berbeda walaupun kata-katanya itu berbeda, tapi inti atau makna daripada bahasa itu sama. Nah, seperti itulah maksudnya. Yang ketiga itu memahami objek kajian yang sedang diterjemahkan, seperti itu, dengan menguasai istilah-istilah misalkan atau khusus dalam berbagai objeknya yang berikut atau kosakatanya dan sebagainya, sehingga dalam prosesnya kita menerjemahnya harus betul-betul sesuai atau menguasai objek kajiannya. Kalau enggak kita menguasai, ya biasanya ya akan amburadul nanti bahasanya kita untuk menerjemahkan. Selanjutnya itu jika diperlukan, ya, penerjemah harus mengetahui latar belakang dari si penulis tersebut, ya, atau spesies bidang yang dikuasainya, sehingga dalam proses untuk menerjemah kita lebih paham bahwa alur ceritanya itu kayak gimana, sehingga si penulis, karena biasanya penulis itu tidak serta-merta hanya satu tulisan, tapi banyak tulisan, sehingga kita perlu untuk mengetahui dulu tulisan-tulisannya si tulisan itu yang akan kita terjemahkan. Oh, seperti ini loh karakter tulisannya. Oh, kalau ceritanya pas kayak gini, biasanya menggunakan bahasanya seperti ini dan seperti ini, sehingga dalam proses untuk menerjemah itu lebih gampang. Nah, biasanya kalau kita menerjemahkan biasanya ada bahasa-bahasa yang sulit kita mengerti, tapi kita bisa menganalogikan dengan bahasa kita sendiri. Nah, seperti itu. Yang terakhir mungkin yaitu memahami kultur bahasa sumber. Ya, kita harus tahulah budaya daripada bahasa yang akan kita terjemahkan, sehingga dalam proses untuk penulisannya ya kita bisa menyesuaikan dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, seperti itulah. Oke. Nah, begitu pula dengan terjemah juga bisa diklasifikasikan kepada dua metode, yaitu pertama itu terjemah secara langsung atau kita kenal sekarang itu adalah terjemah fauriyah, dan juga terjemah tidak langsung atau bisa disebut dengan terjemah at-tadhiriyah. Nah, terjemah fauriyah yang biasa diandalkan dari makna terjemah ini adalah terjemah yang dilakukan secara langsung atau tanpa suatu persiapan, seperti interpreter yang menerjemahkan atau meringkas pidato, atau bisa juga diskusi atau seminar dan sebagainya. Nah, kalau terjemah fauriyah itulah yang sekarang kita akan kaji sebenarnya dalam proses mata kuliah ini, yaitu terjemah
yang bagaimana menerjemahkan sesuatu dengan secara langsung. Nah, terjemah ini, Qauriyah ini memang harus kental sekali bagi teman-teman yang pengen bahwa bahasa mendengarkan secara simai ya, biar cepat kita mendengarkan bahasanya orang, bahasa asing misalkan bahasa Arab, itu biar cepat bisa. Biasanya untuk menangkap bahasa orang ya secara itu yaitu menggunakan bahasa Qauriyah. Misalkan contohnya kalau misalkan dalam menerjemahkan sebuah pidato ya, kalau orang pidato itu biasanya kan kita harus mendengarkan dulu, tidak mesti kita harus satu kata atau satu frasa yang kita harus terjemahkan atau kita artikan, tapi menggunakan satu langsung, misalkan satu kalimat itu apa artinya atau satu paragraf kita bisa mengartikan bahwa maksud tujuan daripada omongan pidato itu seperti ini. Nah, seperti itulah yang disebut dengan terjemah Qauriyah. Maksudnya adalah untuk meringkas dengan omongan seseorang yang berpidato itu agar dengan menggunakan bahasa kita tanpa harus menghilangkan makna daripada pidato tersebut. Itu pula mungkin dengan diskusi. Kalau diskusi kan biasanya kita ya berdiskusi dengan orang lain, dengan bahasa orang lain misalkan. Kita biasanya tidak harus menunggu atau harus mendikte terjemah atau mengartikan satu persatu kata per kata atau frasa-frasa, tapi kita bisa tahu, bisa misalkan 1 menit dia ngomong bahwa kita bisa paham bahwa maksud tujuan daripada omongannya itu adalah ini, misalkan seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan terjemah Qauriyah dalam proses diskusi. Begitu pula dengan misalkan sebuah seminar. Nah, biasanya kalau dalam sebuah seminar ini yang sering dilakukan dalam proses terjemah Qauriyah. Itu kalau dalam seminar itu seminar internasional misalkan ada daurah dauliyah, itu biasanya kalau kita lihat dalam seminar internasional dengan melibatkan dengan bahasa orang materi dari luar, misalkan dari orang Arab, maka harus ada media, yaitu media terjemah, yaitu untuk penerjemah. Karena misalkan audiennya tidak bisa bahasa Arab, maka ada menjadi sebuah media untuk menerjemahkan ke dalam bahasa si audien. Nah, itu yang sudah saya sebutkan dari awal, bahwa bagaimana caranya agar supaya si penerjemah ini menerjemahkan bahasa si penutur itu dengan ringkas, padat dan jelas kepada audien dengan menggunakan bahasa audien, sehingga tidak menghilangkan makna daripada apa yang diomongkan oleh si penutur dan akan disampaikan kepada si audien. Nah, seperti itulah yang disebut dengan terjemah Qauriyah. Nah, kalau yang selanjutnya ada terjemah tidak langsung, ya model ini sering disebut dengan terjemah biasa atau tidak langsung. Artinya menerjemahkan yang dilakukan dengan persiapan terlebih dahulu. Itu teks sumber dihadirkan, tidak langsung diterjemahkan. Terjemah yang biasanya model yang seperti ini itu paling banyak dilakukan untuk menerjemahkan naskah-naskah tulisan atau terutama buku. Nah, itu disebut dengan terjemah at-tadhiriyah. Itu terjemah tidak langsung. Nah, terjemah tidak langsung ini biasanya ya menerjemahkan sesuatu ya harus dengan persiapan full lah, persiapan yang memang sudah matang ya. Harus seperti apa, harus tahu juga kayak gimana model buku, misalkan sebuah buku siapa pengarangnya, si pengarang ini kayak gimana alur ceritanya atau pola pikirnya dan sebagainya, harus ditahu dulu agar supaya bahasanya itu kita paham dan jelas dalam proses transfer penerjemah kepada penerjemah bahasanya untuk menerjemahkan seperti itu. Nah, terjemah tidak langsung ini ya, contohnya kayak untuk menerjemahkan misalkan koran misalkan, atau menerjemahkan majalah, atau menerjemahkan yang buku, misalnya buku-buku bahasa Arab, itu bisa diterjemahkan. Nah, itu perlu tidak terlalu perlu tahu dulu pola pikir daripada buku itu seperti apa. Kita harus baca dulu bukunya semuanya,
ternyata seperti ini loh pola pikirnya dan juga menerjemahkannya seperti apa. Nah, dalam hal ini mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam proses untuk tatap muka selanjutnya, dalam proses untuk mata kuliah terjemah Korea. Selanjutnya kita untuk kedepannya saya akan jelaskan masih tentang terjemah Korea secara khusus. Kalau ini masih secara umum dalam proses secara umumnya lah yang untuk dalam proses untuk terjemah buku.